Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam KIS pada saat ini. Dan saya percaya Tuhan semakin meneguhkan iman kita saudara ya. Dan Tuhan senantiasa menyatakan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan sampai pada saat ini. Ya. Dan kalau sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, biarlah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini Tuhan atas anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan, kami boleh ada kembali, kami bersimpuh di kaki Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkata-kata, boleh berbicara, boleh berfirman, untuk menguatkan kami, boleh menyegarkan kembali iman kami Tuhan, untuk kami boleh dipulihkan, untuk semakin kami hanya memandang kepada Tuhan, dan kami bersyukur senantiasa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam setiap hidup kami, dan kami boleh melakukannya dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, firman Tuhan ini situasinya seolah-olah ini Habakuk ini sedang di dalam siaga perang seperti itu ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya, dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Rupanya ini Habakuk ini dia mengadu kepada Tuhan, saudara ya. Nah, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Habakuk 1 itu ada di sini keluhan Nabi karena ketidaksetiaan, ya. Jadi Habakuk ini dia juga berkeluh kesah kepada Tuhan atas apa yang dia alami, saudara ya. Dikatakan Habakuk 1 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini ada satu keluhan dari Habakuk, saudara ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Dia ini tidak menikah, ya, dan dalam keadaan sakit. Jadi dia kontak kepada saya, sudah lama tidak kontak. Jadi ibu ini tinggal di sebuah rumah yang besar di daerah elit, saudara, di kota ini ya. Nah, jadi ketika saya datang kepadanya, rupanya ibu ini sudah lebih daripada 20 tahun dia itu tinggal sendirian di rumah tersebut ya. Jadi rumah tersebut itu adalah atas nama dia, saudara, dengan dua adiknya, saudara ya. Tetapi adiknya satu sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal ya, saudara ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah dia itu bersaudara 7 orang, saudara. Jadi saudara-saudara yang lain, adik-adiknya yang lain, ada kakaknya juga, itu tuh menuntut bahwa rumah tersebut itu harus dibagikan sesuai dengan seluruh anak yang ada. Nah, saudara, sebetulnya ini tadinya keluarga kaya ini, jadi orang tuanya mereka itu dulu itu sudah mewariskan, dibagi kepada anak-anaknya. Tetapi ada satu rumah yang besar ini, ya, yang sangat elit ini tuh diwariskan kepada ibu ini, tetapi saudara-saudaranya yang lain ini menuntut, saudara, bahkan ke pengadilan bahwa mereka pun punya hak, ya. Nah, sehingga ibu ini sangat kesulitan, saudara, sangat kesulitan. Dia sudah kehilangan pekerjaan karena sebelumnya dia di luar negeri, balik ke Indonesia, kemudian dituntut oleh keluarga yang lain, adik-adiknya yang lain, supaya warisannya ini dibagi. Nah, saudara, ketika saya berbicara dengan ibu ini mengatakan bahwa dia itu satu-satunya di antara keluarga itu
yang Kristen, Nah, jadi saya bertanya pada dia, bagaimana ini permasalahan sedemikian lama gitu. Ini kan sertifikat sudah atas nama ibu, ya. Tetapi kemudian ibu tuh mengatakan bahwa sertifikatnya dipegang oleh adiknya dan dia tidak bisa ambil. Bahkan adik-adiknya itu menuntut di pengadilan bahwa ini harus dibagi sama rata, seperti itu ya. Nah, saudara, ibu ini mengatakan bahwa dia itu berdoa pada Tuhan, ya, dan dia katakan bahwa saya itu tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, ya, tidak pernah bersungut-sungut, saya hanya menerima aja, dan saya bersyukur, katanya begitu ya. Tapi ini sudah berjalan, sudah 20 tahun lebih, saudara. Jadi ibu ini juga sudah tidak punya penghasilan, dan ini tinggal di rumah yang sedemikian besar, dijual juga nggak bisa, karena dituntut oleh adik-adiknya bahwa itu adalah hak untuk adik-adiknya. Sehingga ibu ini merasa bahwa adik-adiknya ini menunggu dia meninggal sehingga bisa menguasai warisan tersebut, saudara ya. Nah, pada waktu itu saya tanya, kenapa nggak minta pada Tuhan dong, berdoa pada Tuhan, kan ibu kenal Tuhan ya, kenal Tuhan Yesus, sudah punya anugerah seperti itu ya. Dia katakan dia tidak berani, katanya, untuk melibatkan Tuhan dalam hal ini ya. Memang ada beberapa hal barangkali yang tidak diceritakan, tetapi sehingga timbul masalah tersebut, ya saudara ya. Nah, jadi ibu ini tidak berani untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, untuk dia merasa bahwa Tuhan itu nggak akan ngurusin yang urusan kecil-kecil beginilah gitu ya, bukan urusan Tuhan gitu loh. Nah, saudara, tapi ini saya teringat banyak kita sendiri ya, saudara-saudara, kita beranggapan bahwa kita ini tidak boleh berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena saya ingat juga ada seorang ibu lagi, dia itu punya peternakan sapi, saudara ya. Peternakan sapi, tapi kemudian peternakannya ini tuh di demo masyarakat, saudara ya. Demo masyarakat. Kemudian ibu ini, dia bersaksi, saudara, di dalam satu persekutuan dia bersaksi bahwa saya tiba-tiba di demo, katanya, sama penduduk, sama masyarakat. Jadi saya berseru aja pada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa ini, kan kami itu bikin peternakan itu dulu sebelum ada masyarakat. Sekarang masyarakat mulai banyak dan mereka protes. Tuhan, apa salah kami? Tuhan, apa dosa kami gitu ya. Nah, saudara, dia itu di dalam kesaksiannya itu, maaf ya saudara, katanya ya, maaf bahwa saya itu sering terlalu berkeluh kesah pada Tuhan, sering berseru pada Tuhan gitu, minta maaf, katanya, saya sih imannya nggak sekuat saudara-saudara, katanya, jadi saya berseru pada Tuhan. Tapi saya melihat di sini, saudara, ada satu keluh kesah, ada satu permasalahan yang disampaikan kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ini sangat penting, menurut saya ini penting sekali, karena orang yang mempunyai masalah dan tidak bisa menyelesaikan, tidak berani berbicara kepada Tuhan, dan lama-lama akan menganggap bahwa Tuhan itu tidak menolong, Tuhan itu tidak memberi jalan keluar, dan dia menjadi apatis, saudara ya. Nah, saya melihat di sini Habakuk, dia katakan dia mengeluh ya, keluhan nabi. Ya, Habakuk ini seorang nabi, saudara ya, dikatakan di sini, berapa lama lagi Tuhan, dan seterusnya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau kita melihat situasi di tempat kita berada ya, saudara, di Indonesia ini, kita anak-anak Tuhan, ada yang banyak kena masalah, saudara ya, yang diberitakan itu. Salah satunya misalnya Meliana di Sumatera Utara itu, dia itu keberatan mengenai suara masjid itu terlalu keras seperti itu, sehingga dia berbicara kepada temannya yang lain, tetapi kemudian nyampe kepada orang-orang sekitarnya dan dia didemo, ya. Dia itu dituntut bahwa dia menistakan agama. Nah, bayangkan dia mengatakan seperti itu aja, saudara, sampai rumahnya didemo, dibakar, saudara ya. Dan yang mirisnya itu di pengadilan, ternyata Ibu Meliana ini dia divonis 1,8 bulan. Divonis penjara 1,8 bulan. Sementara orang-orang yang membakar rumahnya ya, dan menjebloskan dia ke penjara, dan bahkan mereka itu juga
membakar rumah ibadah lain ya saudara ya. Nah ini mereka itu beberapa bulan, mungkin cuma 2 bulan gitu ya, di penjara kemudian dilepaskan. Nah saudara, ketidakadilan. Dan kita juga barangkali masih ingat Gubernur Jakarta ini juga kena pasal penistaan agama, di penjara 2 tahun. Ya, baru-baru ini kita dengar juga seorang mualaf, saudara. Dia itu bukan mualaf ya, murtadin, saudara, karena dari agama lain ke agama Islam, ke agama Kristen, baru saja divonis juga 10 tahun penjara karena penistaan agama disebutkan. Beberapa waktu lalu juga kita ingat saudara ada siapa? Ade Armando ya, itu dipersekusi. Dikatakan bahwa dia itu penista agama dan sebagainya. Seolah dengan titel penista agama ini boleh dipersekusi dan seterusnya. Jadi ini tidak adil saudara ya. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengupung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Padahal kalau di dalam pasalnya sekalipun di KUHP itu tidak ada sampai 10 tahun ya soal kebebasan berbicara dan disebut penistaan agama dan seterusnya. Saudara, tapi ini bisa muncul terbalik. Memang ketidakadilan. Ayat 6-nya, Habakuk 1 ayat 6 ini dikatakan, sebab sesungguhnya akulah Tuhan ya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garam dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Nah ini ada satu bangsa Kasdim. Ternyata Tuhan yang membangkitkan orang-orang Kasdim ya untuk menindas bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu ya. Ketika Habakuk ini dia menyatakan keluhannya, bangsa Yehuda ini rupanya ini diserang oleh orang-orang Kasdim atau orang Babel, saudara ya. Nah ini sungguh-sungguh satu pertanyaan. Kenapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda? Barangkali bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan, tetapi kemudian Tuhan memakai orang Kasdim, memakai orang lain yang lebih jahat untuk menghukum bangsa Yehuda. Kita seringkali mengalami, saudara, apa yang kita alami pada saat-saat ini di dalam masa-masa pandemi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bertahan? Saudara, dikatakan ini bahwa ternyata Tuhan itu yang membangkitkan orang Kasdim. Saudara, ketika Habakuk ini dia berseru kepada Tuhan, saudara ini menyatakan bahwa Habakuk ini dia tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa. Kita juga tahu saudara bahwa Tuhan itu maha baik, Dia maha kuasa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berkeluh kesah kepada Tuhan, apa yang kita alami, kita berkeluh kesah kepada Tuhan, ini adalah satu hal yang menurut saya sangat penting. Kita bicara dengan Tuhan. Ketika di dalam kisah Ayub, saudara, kisah Ayub itu ada juga ini Ayub ini hartanya segala macam dijarah oleh orang-orang Syeba. Kemudian juga kalau dilihat dalam Ayub 1 ayat yang ke-17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim lagi ya, membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ada orang Kasdim lagi, saudara ya, yang menyerang, merampas, memukul penjaga, membunuh ya orang-orang Ayub ini. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, ya, ketika di Habakuk tadi dikatakan bahwa Tuhan yang membangkitkan orang-orang Kasdim. Dan ketika Ayub ini dirampas oleh orang Kasdim, saudara, kita melihat di sini bahwa yang Ayub, yang Habakuk permasalahkan ini bukan orang Kasdimnya. Ayub tidak kemudian berperang dengan orang Kasdim. Ayub kemudian tidak mencari keadilan dengan orang Kasdim. Ayub tidak melawan atau berbalik ya, berperang dengan Kasdim. Enggak, saudara ya. Tapi ini adalah masalah kita, masalah Ayub, masalah Habakuk dengan Tuhan. Ketika kita mengalami suatu masalah, saudara, di dalam kehidupan kita, sangat penting sekali, saudara, kalau perlu kita berkeluh kesah pada Tuhan.
Ya, kalau kita tidak mengerti, kita bingung di dalam segala permasalahan kesulitan yang kita hadapi, kita berkeluh kesah pada Tuhan. Ini adalah sangat penting. Ya, kita berbicara kepada Tuhan. Ada apa Tuhan? Ya, dan kita minta tolong tentunya kepada Tuhan. Bahkan kalau Ayub, saudara, dia berkeluh kesahnya, wah ini agak kelewatan, saudara, di dalam Ayub 3 itu dikatakan ayat 11 ya, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ayub tuh mengatakan, kenapa aku harus dilahirkan kalau untuk mengalami hal seperti ini? Ya, kan ini kurang ajar sekali, saudara ya. Tetapi ini adalah suatu keluh kesah yang real, ya. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, kesulitan yang kita hadapi, yang kita tidak tahu mesti bagaimana, kita tanya pada Tuhan. Ya, di sini katakan juga, mengapa Tuhan? Ya, ayat 11 tadi, mengapa aku tidak mati? Ya, ayat 12-nya, mengapa pangkuan menerima aku? Dan banyak kata-kata mengapa. Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang tumbuh dewasa, saudara, seringkali kita menganggap bahwa ketika kita mempertanyakan pada Tuhan, kita ini kurang iman. Padahal memang iman kita sebesar apa sih? Ini penting sekali kita tanya pada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini Tuhan timpakan pada kami? Tolong kami. Ya. Karena kita ini adalah memang orang-orang berdosa, yang berbuat dosa, yang menderita karena dosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus berseru pada Tuhan. Ya, karena kita menghadapi permasalahan demi permasalahan. Dalam kasus Ayub tadi, belum selesai datang lagi, belum selesai datang lagi. Bukankah kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu? Nah, saudara, kita berkeluh kesah kepada Tuhan kita. Ya, satu lagi, saudara, ada satu masalah lagi ada satu cerita lagi mengenai Yakub dan Esau, saudara tahu ya. Yakub dan Esau ini di Kejadian 32. Kejadian 32, saya akan bacakan ayat 6. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau, saya baca ayat 6 dulu ya. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Ayub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Sangat takutlah Yakub, saudara ya. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Ada satu masalah, saudara ya. Yakub ini mau bertemu dengan Esau karena firman Tuhan juga memang mengatakan di ayat 9-nya ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi Yakub ini harus kembali ke sanak saudaranya, ke negerinya, saudara ya. Ya, tetapi Yakub ini sangat ketakutan ketemu Esau, saudara. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam kejadian sebelumnya, itu di dalam Kejadian 27, itu Yakub ini bermasalah dengan Esau, saudara. Yakub ini kan saudara kembarnya Esau, tetapi Esau itu adalah kakaknya. Kejadian 27 ayat 36, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya, tapi tidak ada lagi, saudara ya. Ayat 41-nya, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Jadi sebentar lagi bapaknya meninggal ya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau menaruh dendam kepada Yakub, ya, mau dibunuh Yakub. Jadi Yakub lari ke Mesopotamia, saudara ya. Kemudian atas perintah Tuhan, memang dia harus kembali ke negerinya. Dan ketika dia mau menghadap Esau itu sangat ketakutan. Jadi kita melihat bahwa ada satu kejadian, saudara ya. Ada Yakub ini bergumul dengan Allah, bergumul dengan malaikat ya. Nah, ini saya merasakan bahwa seorang seperti Yakub, dia akan ketemu dengan Esau, ini mungkin akan dibunuh. Takut sekali ya. Tetapi masalahnya sudah bukan dengan Esau.
dia bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah. Ya, Saudara. Dan dia bergumul dengan Allah, dia menghadap kepada Allah. Ya, bagaimana dia akan menghadapi Esau. Saudara, kita melihat bahwa pergumulan ini juga dimulai dengan bentuk keluh kesah, dengan permasalahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mempunyai segala permasalahan, kesulitan, Saudara, kita mau menghadap kepada Tuhan. Apapun permasalahan saudara, apapun yang saudara alami, saudara ya, kita naikkan keluh kesah kita. Kita memandang kepada Tuhan. Kita seringkali mendengar bahwa kita harus memandang kepada Tuhan. Kita memandang kepada Allah kita. Maksudnya apa, saudara? Itu artinya bahwa kita mengakui kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Karena masalah ini kita tahu Tuhan pasti akan bereskan. Tapi yang paling penting, bagaimana Tuhan bereskan? Kapan Tuhan bereskan? Kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, ini saya mengalami ini. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Kenapa Tuhan saya mengalami ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Ketika Tuhan memberikan masalah ini. Saudara, kemudian di dalam tadi keluh kesah Yakub, kemudian Ayub, kemudian Habakuk juga. Ini mereka itu melihat bahwa Tuhan itu siapa? Mereka itu berdoa, mereka itu berseru kepada Tuhan yang benar. Tuhan pencipta langit, bumi, laut serta isinya. Saudara, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita boleh dengan seluruh kerendahan hati kita menghadap. Ketika kita berkeluh kesah itu artinya kita ini merendahkan diri, kita berbicara, kita curhat kepada Bapa kita. Dan kita akan mengerti, saudara, bahwa segala kesulitan itu akan membentuk kita, mendewasakan iman kita, mendewasakan sifat karakter kita. Ya, saudara, di dalam Habakuk 2 ayat 4, Habakuk menyatakan bahwa Habakuk 2 ayat yang keempatnya dikatakan, di B-nya di situ katakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, kemudian Paulus juga menyatakan di dalam Roma 1 ayat 17, itu orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian kita juga melihat di dalam Mazmur 34, ini sangat penting sekali nih, Mazmur 34, kita akan baca ayat yang ke-19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini perkataan Daud, saudara ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di ayat yang sebelumnya juga, di ayat yang ke-7-nya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Nah, kita bersyukur, saudara, kita ini selalu punya tema itu Yesus Immanuel. Yesus Immanuel. Begitu sering kita mendengar hal tersebut, barangkali lewat begitu saja. Tetapi saat ini saya mau ajak kita semua berhenti sebentar. Kita stop sebentar. Yesus Immanuel. Yesus beserta dengan kita. Bukankah ini suatu kekuatan yang luar biasa? Yesus Immanuel. Tuhan yang beserta kita, memimpin kita, menyertai kita, memeliharakan kita. Saudara, saya ingat sekali bahwa Bapak Gembala kita juga suka disebutkan sebagai Bapak Pendeta Sumber. Ya, Bapak Pendeta Sumber ya, saudara. Saya ingat ketika krisis melanda Indonesia tahun 98 kira-kira, itu tuh ada satu khotbah yang fenomenal dari Bapak Gembala itu. Judulnya adalah Sumtal melawan Kristal. Nah, saya masih ingat sampai sekarang. Sumtal melawan Kristal. Sumber total melawan krisis total. Ini bukankah sangat menguatkan? Saudara, ketika kita berkeluh kesah kepada Tuhan dan kita juga menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kepadanya kita curhat, kita berkeluh kesah, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan akan menyatakan, saudara, tiba-tiba kita akan mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kembali sukacita. Bagaimana tidak, Tuhan yang begitu baik. Kita sedang berbicara kepadanya. Mazmur 34 kemudian ada juga yang ayat 17 ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di ayat 8 tadi katakan, kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita ini menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, saudara, dan kita tahu siapa Tuhan kita. Ini yang akan menjaga kita. Tuhan akan sangat terbuka, saudara ya. Tidak perlu takut. Seringkali kita merasa bahwa ketika kita mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan, kita ini orang yang kurang iman. Bukan, saudara. Kita memang tidak cukup iman kita, saudara ya. Dan Tuhan sungguh-sungguh akan menambah-nambahkan iman kepada kita. Dan kita melihat, saudara, di dalam kisah Yakub tadi, saudara ya, di dalam Kejadian 32. Ini di ayatnya yang ke-28. Lalu kata orang itu, malaikat itu, jadi Yakub itu bergumul dengan malaikat itu, ya. Malaikat itu sendiri adalah Allah sendiri, saudara. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kita melihat, saudara, Yakub ini dia bergumul dengan Allah. Ketika kita menghadap Allah, berkeluh kesah dengan segala sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, ya bukan kita menyalahkan Allah, tetapi artinya ada sesuatu yang kita butuh Dia. Butuh Dia, saudara. Tidak masalah, saudara. Tuhan sangat terbuka. 33, Kejadian 33, mulai ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud ke tanah 7 kali, sehingga sampai ke dekat kakaknya itu. Sebelumnya, saudara, Yakub ini dia menyuruh satu pasukan datang dulu kepada Esau, berkata bahwa dia membawa banyak harta, ya, ternak untuk diserahkan kepada Esau, seperti itu, supaya artinya mau baik-baik begitu ya. Tetapi ketika dikatakan bahwa Esau pun sedang datang dengan 400 pasukannya, sangat ketakutan Yakub. Ya, ini pun dia itu menghadapi Esau setelah dia bergumul dengan Tuhan. Saudara, ada sesuatu hal yang membuat dia itu tahu sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan, sungguh-sungguh kuasa Tuhan menyertai dia. Saudara ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Luar biasa, saudara. Mungkin apa yang ditakutkan, kalau Ayub mengatakan apa yang kutakutkan itu yang datang katanya kepada dia. Saudara ya, padahal itu belum tentu datang. Ya, apalagi setelah dia berkumpul dengan Tuhan, dia mendapatkan pernyataan, dia mendapatkan kembali sukacita, damai sejahtera. Dia menghadap kepada permasalahannya ini. Dia menghadap kepada Esau, ya, Yakub menghadap pada Esau. Ternyata Esau itu mendapatkan dia, didekap dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, dan bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Ayub sendiri dia mengatakan di dalam Ayub 42 ya, di kitab terakhirnya Ayub itu, Ayub sendiri menyatakan dia mendapatkan penyataan. Dan dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-temannya mengatakan bahwa Ayub mengalami banyak permasalahan itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan Ayub. Gitu ya, tetapi ketika Ayub bergumul dengan Allah, Ayub dia menyatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu kucabut kembali perkataan-perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada satu sukacita, ada satu kebenaran yang nyata, saudara ya. Jadi Ayub sendiri menyatakan seperti itu. Makanya kita tidak aneh, saudara, ketika Habakuk di ayat-ayat terakhirnya, saudara ya, dia mengatakan ketika dia itu setelah menghadapi permasalahan, dia berkeluh kesah kepada Allah, dan kemudian dia menyatakan segala keluh kesahnya itu kepada Allah, dan Allah sudah
menyatakan. Ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, saudara, kita akan tahu ya, Allah yang kita sembah ini bukan Allah sembarangan. Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia adalah Allah yang sangat penuh dengan kuasa, kedaulatannya luar biasa. Otoritasnya sangat bisa diaminkan. Ya. Jadi Habakuk dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya semua harapan ini tidak ada, ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa saudara, mari kita berkeluh kesah kepada Allah. Mari kita menyatakan segala kebingungan kita, segala pertanyaan kita kepada Tuhan. Kita tahu Dia yang adalah Immanuel, Dia menyertai kita. Saudara, pasti kita akan mengalami hal-hal yang menyegarkan jiwa kita. Segala kesulitan itu Tuhan boleh izinkan untuk mendewasakan sifat kita, karakter kita, iman kita. Dan kita boleh mengucap syukur dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di dalam segala permasalahan yang kami hadapi, dalam setiap pergumulan yang Tuhan boleh kami alami Tuhan. Kami betul-betul hanya memandang kepada Tuhan, dan Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan, kembali hanya memandang kepada Tuhan. Kami sungguh melihat bukti bahwa Tuhan begitu berkuasa, begitu Tuhan begitu berdaulat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pimpin Bapak Gembala kami, setiap ketua majelis, ketua komisi Tuhan, dan terlebih juga jemaat-jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang ragu-ragu Tuhan boleh mantapkan, yang di dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk senantiasa di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.